Di, gua udah di daerah Kemang nih. Heeh. Gua main ke tempat lo ya. Boleh banget. Oke. Ya udah, gue tunggu ya. Paling gua 10 menit lagi nyampe. Oke. I'll see you. I'll make it up to you. Bye, see ya. Halo. Hai, come. Kita touch. Udah PCR, tenang aja. Udah ya? Aku tadi udah bikinin coffee loh, by the way. Yeay, tempatnya bagus. Thank you. Welcome to my living you, room. thank you. Kita duduk situ aja yuk ngobrol-ngobrol. Ya. How are you by the way? Good. So, gimana pengantin baru Pak Sutri? Oh my God, thank you for coming. My pleasure. Thank you for having me. Yes, of course. Welcome to my home. Terima kasih sudah join di Rumahnya. coffee date with me. It feels like home anyway. Yeah, it feels It's not like your home, it's my home, so I feel it. Right. So, gimana sih? Udah married, how's life? Life's good. Much better? Much better pasti ya. Lebih teratur hidupnya. Lebih terarah. Oke. Overall happy sih. Happy. Oke, kalau itu kan kita tahu ya, you wait too long buat sampai ke titik dimana you decide to getting married. I Betul. don't want to getting personal, but apa sih poinnya sampai lo memutuskan, yeah, I need to get married soon. You Wah, wait too long loh. I know Vicky and you have been in relationship like more than 10 years? 10 years ya. 10 years, 10 right? tahun. 10 10 tahun tahun. loh. Iya. What exactly comes up in your mind? Terus tiba-tiba, ya, lu harus nikahin nih cewek gitu. Nikahin Vicky. Apa ya? Sejujurnya apa ya? Sekalipun gue udah syuting kan, yang namanya syuting tuh belum ngerasa settle. Ya, bener ya. Syuting ya oke lah, cuman kita belum ngerasa settle gitu. Cuman waktu itu ada orang bukain pikiran. Jadi gini, kalau misalnya di Jakarta itu kalau misalnya nikah kan, wah pikirnya apa sih biaya? Wah ntar anak berapa, ini apa gitu ya. Yes. Dan dari dulu juga ngelihatnya kalau temen ngomong tuh komplain itu mulu gitu. Wah gila nih, oh untuk sekolah biayanya gini. Wah gila, kenapa pada ceritanya yang enak semua ya ke gue ya. Okay, so you scared about that thing. Iya, ini mah belum siap. Nah terus tiba-tiba ada orang yang ganti perspektifnya. Kenapa lu ngelihatnya bagian susahnya? Kenapa lu nggak ngelihat kalau bangun keluarga kan lucu kan? Lu bisa punya juniornya, lu bisa punya pasangan yang jalanin hidup bareng. Jadi sisi positifnya yang gue sampai lupa bagian itu gitu. Oh ya juga ya. Yeah, because you too fokus sama hal-hal yang bikin lu takut atau confused or Nggak berani maju. Iya. Iya, bener kata lo tadi. Emang dulu itu mungkin fokusnya kekhawatirannya, bukan cari solusinya. okay. Gitu. So ternyata pas diganti cara berpikirnya, ya juga ya sebenarnya kan lo nggak harus wah hebat banget kan untuk punya keluarga kan. Cuman paling nggak lo jelas goalnya mau kemana. Yeah. Lo pasti bisa ngidupin, lo tahu arahnya kemana, baru berani ngambil keputusan gitu kan ya. Nggak asal kawin-kawin aja. Ntar urusan nanti deh, kita susah aja dulu bareng gitu kan. Enggak lah, Masakan if apa? I were Vicky, gue gak mau diajak susah sama lo. Gue juga nggak mau sama orang yang mau diajak susah sama gue. Diajak berjuang ayo. Iya. Berjuang boleh gitu. Kalau susah ya dari awal udah kalah dong. Exactly. Kita susah bareng yuk. Nggak mau, itu lu aja. Itu cuman comes up di maybe series, ya kan? Nggak ada di real life-nya tuh kayaknya agak-agak. Hanya 1, 2, 3 orang yang mampu dan kuat untuk menghadapi susah bareng. Ya maksudnya susah bareng dalam arti susah dari zero itu sekarang kayaknya no, I don't want to feel. Ya iya sih. Cuman sebenarnya gini, kan mindset orang kan juga gini. Kalau nyari pasangan yang pasangan mau diajak susah gitu. Itu aja udah salah kan.
Kalau diajak berjuang beda loh. Beda, iya. Lu susah juga, tapi lu ada arahnya kemana gitu. Iya. Ya kata kalimatnya juga kan nggak pernah ada yang, maukah kamu susah bersama-sama saya? Kan enggak. Yes. Tapi kalau misalnya, maukah kamu berjuang bersama saya? You will be interesting, right? You will be interesting. Itu menarik kan? Menarik kan? Salesnya jelas lah. Sales pitch-nya jelas. Oh, ada perjuangan, ada tujuan. Yes. Cuman kalau misalnya cuma sabaran, lu kenapa? Lu malahan mundur ya? Enggak. Lu juga pasti digituin mundur dong. Gue mundur. Jangankan mundur, gue kabur saudara-saudara. Kabur cepat-cepat, lari aja Anda. Ya kan, udah hidup sulit, dibikin sulit. Jadi apa? But anyway, yang gue kenal adalah seorang Restu Sinaga adalah a good actor. Kita tahu film-filmnya beragam genrenya, ya kan. Dari mulai main sama seorang Luna Maya, main sama banyak deh film-film kamu, sinetron juga you're doing so well. And then terus tiba-tiba gone. I mean you vacuum. Yep. I never seen you in the kamera lagi, ya kan? Yep. I wanna know, dapat source income dari mana? Kamu nggak syuting, not even ambil iklan. I don't know what. Mungkin kamu endorse? Did you do that? Lu lihat Instagram gue kan? Sepasif apa gue? Banyak sih followers ya, tapi kenapa? Tapi nggak ada Pasti isinya. banget. Padahal kan Vicky tuh jago edit segala macam. Different banget ya, love. Kalian harus lihat itu, perbandingkan Instagramnya si Restu Sinaga dan istrinya Vicky. Vicky tuh lebih berwarna, lebih kayaknya ada semangat, ada passion untuk ngedit ya kan, untuk posting the good caption, good vibes dari Instagram dia. Kalau dia simple life, gue mau posting, gue posting. Bener banget. Belum biasa di. You're not too old, right? No. Buat teknologi seperti itu kan. Cuman habit untuk cerita lewat itu belum biasa. Okay, I understand that. Tapi bener sih, lu bener yang kalian lakukan udah bener lah. Cuman masalah nyaman nggak nyaman aja, harus keluar dari comfort zone. Indeed. So, masalah comfort zone. Oke. Like I said to you tadi, Yeah. I asked you, kemana kamu? Terus kamu ngapain untuk bisa survive in Yeah. this, I don't know, I said pathetic life, enggak juga sih, but Pandemic life. Yeah, pandemic life. Ya, gua sekarang bisnis asuransi. Oke. Ya, jadi selama 2 tahun terakhir ini, 2 tahun setengah itu emang gua nge-build bisnis gua di bidang asuransi. Bisnis asuransi means you become like agent insurance, Oke. like that, atau ada bahasa lainnya yang Kalau agent insurance itu hanya jualan asuransi aja. oke. Kalau namanya bisnis tentu ada jualannya, tapi gue lebih ke bangun tim. Jadi gue ngajakin orang untuk, ini ada bisnis yang bisa kita jalanin bareng loh. Nah gue udah ngelewatin 2 tahun, gue udah buktiin bahwa bisa deh ternyata make money. Nah gue bisa bantu orang-orang untuk, gue tahu jalannya nih. Gue akan kasih tahu lo caranya untuk mencapai yang gue lewatin. Karena gue udah ngelewatin jalannya gitu, dan ada jalannya. Gitu. Ada caranya. If you say so, berarti kan si income dari jualan asuransi ini sama or equal dengan kamu jadi actor? Sebisa sebanyak itu? Kalau goalnya akan jauh lebih. Yeah. Arahnya goal. Lebih banyakan ini? Atau? Arahnya ya? Arahnya ya? Arahnya pasti jauh. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kita tahu lah di entertainment itu kan nggak ada yang pasti. Yes, sure. Ya, lu bulan ini dapat gede banget, Yeah. lu bisa bulan depan nggak? Yeah. Ya. Kalau di sini mungkin gue belum segede yang gue mau, tapi pasti dan naik, kurvanya tuh naik, pelan-pelan tapi naik. Okay. Kayak bangun bisnis lah, selama mau jalanin bisnis. Selama lu have your consistency, commitment. Yes, ya, lu ada disiplin, konsisten, mau belajar, itu pasti ada pertumbuhan, gitu. Jadi ini is your main business right now? This is my main business now. Tapi kan sebenarnya ya dari actor ke insurance itu kan gapnya besar sekali. Betul. Pada saat you jump in ke dunia asuransi dengan pengetahuan yang sangat minim, walaupun pasti ada pelatihannya ya dan segala macam. Tapi kan you harus beat your punya habit sendiri. Yes. Biasa you being famous, right? Dipandang orang, banyak dielulukan orang dengan karir kamu, ya kan, dengan hasil kerja kamu. Tiba-tiba you need to approach person to person gitu. Gue punya ini, bla bla bla. Itu how do you do that? Karena pasti ada yang
feel kayak mungkin a little bit embarrassed atau Yeah. nggak tahu, how you do that in Jadi the beginning? cara gue ngeliat bisnis ini adalah gini. Pertama kali gue dari dulu berdoa sama Tuhan untuk kasih gue bisnis yang make an impact. Making impact. Jadi bisa bantu orang, tapi profitnya gede. Oke. Apa tuh bisnisnya? Sama, gue juga nggak tahu Gua bertahun-tahun. nggak tahu. Nggak tahu. Pas gue diintroduce sama konsep bisnisnya asuransi, gue ngeliat, ih gila. Ini bener-bener bisa bantu orang banyak. Produknya apa? Produknya bisa bantu orang untuk menghindari mereka dari bencana keuangan. Itu produknya. Iya, bisa cover kalau mereka something bad happen to their Yes, life. betul. Dan which is something bad itu kita nggak ada yang bisa pilih kapan. Nggak ada yang kebal. Setuju ya? Setuju, gue setuju. Dan gue, Anytime bisa happen sama lo. betul. Sekarang kita lagi duduk-duduk, ada kesenggol Benar. motor misalnya whatsoever. Benar. Bentuk itu kan sama seperti itu. Ya, dan kelebihan gue adalah gue akademik nggak pinter belajar. Kelihatan dari nggak pernah naik. Tapi dia pinter ngafalin skenario ya. Oke Jelas. lah, itu jelas ya kan. Heeh. Sama speaking Vicky sih kayaknya. Tapi yang gue suka belajar itu, gue suka belajar dari pengalaman hidup gue. Oke. Jadi dari keluarga gue itu, keluarga yang oke, cukup berkecukupan. Bisa bersyukur banget, bisa keluarga gue bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri. Berarti aman kan? Wih oke lah, nyaman. Cuman pada saat kejadian yang kita nggak bisa kontrol itu, pada saat orang tua gue kena sakit kritis, itu semuanya stop. Tiba-tiba loh, kan ganggunya ke income. Iya dong? Iya. Kalau si pencari nafkah terganggu, berarti income-nya keganggu. Iya. Income-nya keganggu, keluarga keganggu. Iya. Sekolah berhenti, semua stop. Nah itu gue belajar, begini banget ya. Jadi kalau misalnya oke-okenya keluarga, kalau lo nggak ada persiapan, pada saat itu kejadian, itu bisa gagalin goal keuangan keluarga. Nah Iya, itu yang gue karena kan, belajar. semuanya jadi kebawa ya. Betul. Dari parents ke son, daughter, bisa ke grandchild dan whatsoever. Betul, hanya karena belum mengerti soal persiapan, ngadepin persiapan bencana keuangan. Karena kalau hidup kita pasti ngerasanya pengen yang, aman. Ini semuanya juga pengen aman. Iya. Tapi kan kenyataannya nggak ada yang pasti. Iya. Yang pasti kalau nggak ada persiapan, lu bisa miskin, itu pasti. Yeah, you're gonna be total loss. Yes. Nah, produknya itu. Ya gimana kalau gue nggak ngelihat ini produk malu, sales apa, gue ngelihat inti produknya. Produknya bisa bantu orang ya. Untuk biayanya mahal nggak juga. Plus mampu lu. Iya, jadi produknya itu. Nah, bisnisnya, secara konsep bisnisnya, itu udah membuktikan udah banyak bantu orang sukses. Udah banyak lah, udah ratusan ribuan orang yang dengan sistem ini, dengan produk ini terbukti sukses. Oke. Jadi gue ngeliat, ini banyak orang-orang biasa yang bukan siapa-siapa juga bisa make it. Audiens juga mau tahu, bukan cuma aku doang yang mau tahu. Ada kejadian apa sih behind story-nya yang benar-benar membuat kamu jadi switch your career Oke. in the first place? In the first place. Yap. Jadi kejadiannya kan lu mungkin tahu ya, tahun 2016 gue pernah masuk penjara. Ah, serius dong? So I have to reaction like that. Okay, everybody knows. Okay, then. Not everybody knows. Oh, Bisa. yeah, but no. Ada yang tahu, ada yang enggak. Yes. But I just pretend to know. Iya, jadi itu kan gua 10 bulan. 10 bulan itu gua ngerasain rasanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kerja, tapi uang keluar terus. So you inside, Iya, di dalam? di rehab. Di rehab. Iya, masih oke lah, kualitas hidupnya oke lah. Cuman lebih ke anjing gua sehat, ini nggak ngapa-ngapain, tapi nggak ada masukan. Iya. Ini kan selama gua aktif kan selalu ya, mungkin selalu ada usaha lah yang bisa dilakukan. Ini Iya, kan iya. badan sehat, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu, itu juga jadi pelajaran buat gue ya. Tapi gue bersyukurnya apa? Lu masih sehat tuh. Lu keluar dari sini lu masih bisa usaha. Nah setelah itu gue mikir next gue apa ya? Apakah gue mau terus syuting terus aja? Atau udah saatnya gue cari peluang lain yang bisa ngebangun gue juga. Karena I love shooting, gue senang lah, Iya. gue enjoy. Cuman gue ngerasa berapa tahun terakhir gue pergi ke set itu cuman buat gue doang. Kerja, syuting, tiap pagi berangkat, action, baca skrip, udah nggak sesuatu yang menurut gue ada meaningnya. Nggak ada meaningnya buat gue gitu loh. Jadi kerja buat ya, cari duit aja gitu, ya kayak nggak salah mah. Apa bedanya sama orang pegawai kantor yang gajian tiap bulan. tiap hari harus datang Iya. ke kantor, nggak ada bedanya gitu. Kan gue pengen kerja yang buat gue ada meaningnya, buat gue pribadi ya.
Gue nggak bilang syuting itu salah, tapi buat gue udah mulai pudar gitu. Jadi udah ini saatnya nih gue cari sesuatu yang di luar ini. Gue berdoa sama Tuhan, berapa tahun gue minta pertanyaannya itu aja. Itu aja. Cuman kalau gue minta sesuatu, gue minta berdoa sesuatu yang gue juga nggak tahu apa. Jadi pada saat dikasih bisa nggak gue nggak tahu? Bisa kan? Bisa aja sih ya sebenarnya. Ya, lu minta sesuatu yang lu nggak tahu apa. Iya. Pada saat dikasih bisa aja nggak tahu kan, aku juga nggak tahu apa. Gitu. Jadi itu yang gue minta. Nah, jadi setelah keluar, gue tetap syuting juga, cuman ya jalanin aja. Abis itu gue ada opportunity, thank God, gue ada opportunity untuk coba hal lain. Dengan apa? Bikin film. Oke, I heard that one. Mama jagoan sama teman-teman lah. Proyek-proyek. Ya, film pertama. Cuman logikanya gini, sebagai seorang aktor mau bikin film untuk sukses perlu berapa lama? Bener ya? Iya, karena you build a new one. It's a new one, beda. Yeah. Lo aktor datang cuma dibayar beres. Yes. Produser lo harus pikirin semuanya. Iya. Gue mikir, gue udah umur segini, gue mau fight di sini untuk bisa berhasil perlu 5-10 tahun. Bener dong? Nah, mungkin lo langsung hit satu film. Yes. Lu bikin 5 film dengan harapan satu aja hit saja bisa cover yang lain, harapannya gitu. Jadi lu mencari goals yang sesuai dengan kapasitas lo. Yes, of in course. that time, right? At that time sama passion gue, sama keinginan gue gitu. Gue ngelihat lifestyle-nya ya pulang pagi juga, editing juga. Gue enjoy, gue dapet sesuatu yang baru, tapi gue mikir, ini bukan ini. Still not. Nah, bukan ini, apa ya? Habis itu gue sempat kerja jadi Astrada, jadi bikin konten untuk bola. Jadi gue pergi ke India, Bangalore, Dubai untuk ngeliput ada game bola, which is fun banget karena gue di sana bisa ketemu sama pemain-pemain futsal internasional, pemain bola level skala legend kayak Ronaldinho, terus level-levelnya dia lah. Awesome. It's a great opportunity, gue bersyukur banget. Jadi gue bisa interview mereka, karena gue bahasa Inggris gue fluent, gue berani tuh gue ngomong, gue bikin cerita dari si pemain-pemain itu. Enak banget. Gue pergi ke tiga minggu di tempat yang oke banget, dan gue ketemu lingkungan baru, ngelakuin hal yang baru. Di negara yang berbeda-beda. Di negara yang berbeda-beda. Yes, exactly. Gila, enak banget. Dibayar lagi enak. Feelingnya tuh beda banget kalau semuanya lo dapetin in whole package gitu. Betul. Tapi gue mikir, bola tuh nggak ngerti amat sebenarnya. Jadi awalnya lu nggak ngerti, lu pengen tahu, jadi tapi akhirnya sekarang lu ngerti bola? Gue ngerti bola, of course gue bisa belajar, cuman gue bisa storytelling. Basicnya aja lu ngerti? Ngerti, dan gue ngerti storytelling untuk pemain-pemain itu, dari story mereka kan yang gue create. Nah itu gue bisa. Tapi olahraganya itu sendiri, sejujurnya gue nggak terlalu ngikutin. Nah pas di situ gue jadi ngikutin, jadi belajar, jadi ngerti. Tetap itu, oke banget nih, tapi bukan ini. And then nextnya dapat kerjaan gitu lagi. 3 minggu, sebulan di Milan. Ngerjain buat bola Inter. It's big project lah. Yes. Dan itu gue juga belajar, ngomong sama pemain-pemain gede, bikin cerita sama temen gue, sahabat gue. Dia juga kasih gue opportunity untuk itu, dan oke. Tapi terus gue mikir, dan gede lagi, income-nya juga oke. Terus gue mikir, ya ini nih kayaknya, nah, belum ini nih, bukan ini nih. Tapi itu kan bagus banget sebenarnya opportunity-nya. Apalagi kan dulu kan juga you memang tinggalnya di pernah stay di Milan kan kalau nggak salah. Enggak, itu cuma ada kerjaan di Milan. Sempat ada kerjaan di Milan. Cuman abis itu gue mikir, oke sih ini enak, tapi ini masih aktif income. Apa bedanya sama gue syuting sebelumnya? Aktif kan? Yes. Ya, sama dong. Kalau dicari baru ada gitu kan. Betul. Lu pengennya tidur masuk terus. Ya dong, siapa yang nggak mau? Lu pengen bangun, kan umur lama nih. Lu pengen bisnis yang kalau lu udah nggak kerja, tetap naik kan? Iya. Setuju nggak? Setuju. Yang gue cari itu di. Oke. Ini belum menjawab, sekalipun gede. Iya. Akhirnya gue mikir apa ya? Nah sama doa itu gue tetap tiap hari gue doain. Tiba-tiba baru gue klik. Ada yang ngasih tahu opportunity business insurance. Pas gue lihat, gue ngelihatnya beda. Gue udah pernah ditawarin, tapi kali ini gue ngelihat dengan kacamata berbeda. Baru gue ngeliat, wah ini kan sebenarnya doa gue nih dijawab. Ya kan? Bisnisnya, secara bisnis tidak terpengaruh sama situasi ekonomi politik. Aman ya? Aman. Unsurnya apa? Uang. Semua orang butuh uang. No stock. Mudah diduplikasi. Kalau lu ada bisnis model begini, lu jump in nggak? Jump in sih. Fleksibel,
Betul? Ya kan, kualitas hidup juga terjamin. Profitnya besar. Profitnya ada. Ujung-ujungnya profitnya besar. Lu Iya. bisnis kan mau profit besar kan? Yes. Sama. Gue semua orang pasti pengen profit besar, tapi cara dapetin profitnya gimana? Aman nggak? Sini gue ngeliat aman, terbukti nih pandemik nih. Udah pandemik juga tetap Iya, aman. iya. Ya kan kalau cari bisnis lu cari yang aman. Pas gue ngeliat, iya ya gila ya, faktornya uang, semua orang butuh uang, semua orang pasti masalahnya adalah uang. Berarti kan nyelesain banyak masalah orang ya. Terus keadaan ekonomi, politik pandemik nggak pengaruh, kenapa? Karena lu kalau sakit lu perlu bayar, lu mau pandemik mau enggak, Kalau sakit ke rumah sakit ya lu bayar lu harus tetap. bayar, ya kan? Atau kalaupun lu punya yang lokal punya, yang government Iya. punya BPJS. BPJS, lu juga ngantri. Itu Betul. pun bayar kan, bayar pakai waktu lo, bener nggak? Heeh. Jadi produknya nggak peduli kan? Iya, Idealnya orang bakal sakit, one day akan meninggal. yes. Jadi produknya tahan aman nggak kapan aja. Okay. Lu di segala musim lu bisa tawarin siapa aja, tinggal orangnya kapan ngertinya. Kapan dibuka pikirannya, oh iya ya gue butuh nih. Kalau misalnya dia mikirin keluarganya, dia pasti ngambil. Kenapa? Karena dia tahu kalau misalnya dia kenapa-napa, dia ngerepotin keluarga yang lain. Jadi waktu itu ada survei, 85% penderita kanker itu merusak keuangan pasien dan keluarga. Jadi bukan pasien aja loh. Sekeluarga-keluarganya juga jadi ambruk. Kalau kan? biayanya memang lu pasti jual segala-galanya kan. Iya, pasti. Yang penting sembuh kan. Ya. Ya. Berarti produknya itu bantu orang supaya terhindar dari bencana keuangan. Jadi gue ngeliatnya, wih, gue nggak ngeliat cara jualannya gimana, gue ngeliat produknya bantu orang banyak. Indeed. Ya, gue nggak ngeliat orang ngeliat gue apa, tapi gue ngeliat ini bisa bantu lo. Dan Beda bisa, ya. Bisa bantu lo achieve your goal. Of course. Dengan gue melakukan ini, gue mencapai apa yang gue mau dengan sistem yang tepat. Gitu. Oke. So, berarti kan kalau buat kita kan sebenarnya itu penting ya. Yes. Tapi kan buat beberapa audiens di luar sana belum tentu menganggap hal ini sesuatu Betul. yang sangat penting, Benar. ya kan? Padahal kita tahu kalau ditanya seberapa penting sih kalian punya insurance? Yes, of course penting bagi orang-orang yang tahu kegunaannya itu apa. Ya. Ya kan? Ya. Tapi ada orang-orang yang mikir, sebenarnya gue mendingan cicil kartu kredit mobil aja atau KPR, ya kan? Ya. Dia lupa, dia nggak Betul. punya asuransi. Tuh. Karena dia ngerasa itu beban ya. Iya. Betul. Padahal mungkin month-nya lebih besaran punya KPR daripada punya asuransi Betul, yang benar. harus dibayarkan, Benar. ya kan? So how you to explain to those people gitu loh? Jadi makanya kalau orang melihat asuransi itu adalah beban, sebenarnya punya asuransi itu adalah kesempatan. Pada saat lo sehat, lo beli. Oke, Kalau lo udah sakit, baru lo mau beli, kagak ada yang mau sama lo. it's a loss anyway. Iya. Jadi beneran pada saat kita sehat kita beli. Jangan orang kan beli, wah gue udah sakit nih, oke gue beli deh. Nah, nggak ada yang mau. Iya kan? Jadi benar-benar kesempatan. Jadi gue juga suka bilang, produk ini tujuannya untuk menghindari kita dari bencana keuangan. Pertanyaannya, lo ngerasa kebal atau enggak? Kalau lo ngerasa kebal, ya nggak usah belilah. Lo aman soalnya, lo terjamin lo. Cuman kalau misalnya lo ngomongin persiapan, kalau ini kejadian persiapan lo apa? Itu ngejawab itu doang sih. Kalau ini terjadi sama lo, persiapan lo apa? Kalau nggak ada persiapan, lo bisa ganggu keluarga yang lain. Lo lagi enak-enak nyicil, beli motor lah. Oh, lo cicil beli motor, let's say 1 juta per beli motor. 700 per bulan ada ya motor ya? Ya, let's say lah, lo Let's say. nyicil. Gue asuransi ntar aja deh, gue ini dulu gitu. Di tengah jalan dia butuh biaya ya. Yang lain. Lebih buat gede, berapa buat puluh juta. under deal-nya misalnya. Nah, lu butuh sakit. Sakit Terus tiba-tiba. biayanya DBD aja udah 30 sekarang. Itu yang minor. Itu yang minor, itu Gila bukan ya, yang berat. Mahal banget ya. Nah, Sehat tuh mahal banget ya ternyata ya. tiba-tiba Gila. nyicil itu gitu kan habis tabungan lo. Terus gimana caranya? Ini kan lagi pandemik ya. Hmm. Banyak nggak sih yang minta dibuatin asuransi? Makin banyak. Makin banyak. Hmm. Tapi ada juga nggak yang orang masih ngelihatnya, aduh gimana ya, 1 juta tuh bayar premi tuh masih mahal buat gua per bulan. Iya. Gimana cara ngebantu mereka supaya mindsetnya tuh different gitu loh? Nah, jadi sebenarnya bukan asuransi yang masalah. Yang masalah adalah income-nya dia yang kurang. Bisa jadi. Mostly pasti lah. Mostly yes. Atau mungkin cara dia ngatur keuangannya yang Betul. damage. He doesn't know. Betul. Jadi problemnya itu bukannya pelit di asuransi, gimana caranya nambahin income. Nah,
Nah, di bisnis ini gue juga kasih tahu caranya. Gue nggak cuma ngasih lo proteksi, tapi ini ada opportunity. Kalau lo mau naikin income lo, juga bisa. Jadi kan ada solusinya. Iya emang ya, dari tadi gue punya teman-teman yang kalau cuan tuh nggak mau cuman dari satu pihak, harus dari banyak macam sources. Jadi ya, audience loves kalau mau punya income, terus tapi juga tercover, Iya. silahkan kontak dia. Kontak my IG, Restu Sinaga. Tapi beneran, Iya. jadi waktu kita long time no see banget ya. Iya. Terus dia tiba-tiba come into my life, dia bilang ini ada produk asuransi yang way much better. Iya. Pada saat dia diajarin, dikasih tahu informasinya, itu bener-bener yang aku tuh ngerti gitu, aku paham apa yang dia sampaikan. Beda banget dengan agensi produk yang lain, Iya. yang ngejelasin ke aku cuman nih bayarnya sekian, ini dapetnya sekian. Iya. Itu kan jadi mislead ya. Betul. Kita kan jadi pemikirannya, oh jangan-jangan nanti kalau udah sekian puluh tahun, gue udah selesai, gue dapetnya 10 kali lipat daripada Iya. itu. Ya kan, itu Iya. kan salah ya. Betul. So ketika dia approach me, itu kita jadi paham, oh nggak gitu. Lu yang dikatakan big amount-nya adalah sebagai protection-nya, Betul. gitu kan. Jadi benar kata Restu tadi, protection yang harus dijual. Betul. Kita lebih sedia payung sebelum hujan. Yes. Basically itulah. Kalau udah hujan udah basah ya. Jadi ya ceritanya ini income-nya banyak. Belum. Hah? On the way, lumayan. On the way. Lumayan lah. Tapi kayaknya mobil barunya udah on the way lebih dulu nih. Ya udah lumayan lah kalau belum Jadi, on the way jadi masih bisa. mobil itu dibeli gara-gara hasil dari Iyalah, dari mana salah lagi? satu inspirasi. Dari mana lagi? Kan lu tahu gue gak syuting. Seru banget. Oh. Jadi masih nggak mau jadi kayak Restu Sinaga, baru beli mobil baru, iya kan? Sama ini di. Tuh, apa lagi tuh? Yang banyak yang gue dapet di sini adalah apa? Pas gue sebelum nikah sama Vicky, kita jadi pacarannya juga ke luar negeri. Tuh, jalan-jalan ke luar negeri lagi. Fully Tapi paid. ini bukan MLM kan ya jatuhnya ya? Ini network business. Ya, apa beda sama MLM? Beda lah. Tapi sama-sama network business. It's two different thing ya. Gitu. Wow, awesome. Bayangin dari actor, gue tahu banget dia. Gue nggak tahu ya. Restu ini tipikal yang irit atau hemat or whatsoever, gue nggak ngerti. Gak mungkin hemat, lo udah tahu gue gak hemat. Lo udah tahu. Kan gue cuman kasih bahasa yang lebih wise ya sama audiens ya kan. Cuman gue tuh nggak pernah lihat dia ganti mobil. Mungkin spare part mobilnya pun hanya bagian yang penting yang akan dia ganti. Gue rasa kalau tuh mobil nggak meledak, nggak akan dia ganti mobil ya kan. Gue nggak tahu deh. Terus tiba-tiba kemarin pop ups lah ya foto mobil barunya itu. So, I was like thinking, dari mana Anda punya duit buat beli mobil? Kayaknya kalau mau dipikir-pikir ya kan nggak mungkin dia dalam masa pandemi kayak gini Ya. dia bongkar deposit itu sangatlah hal yang way dumb ya kan, sangat-sangat stupid gitu menurut aku. Ya. So ternyata jawabannya adalah dari hasil New business. new business. Ya. That was nice. Soalnya orang tuh suka, it's a business lah. Lu mau produknya apa kayak gini deh. Lu kalau misalnya ada produk yang, ada bisnis yang penting nggak produknya apa? Iya dong, harus penting dong. Kalau ada dua pilihan nih, satu proyek tinja sejahtera sama proyek Mas Berlian, dua perusahaan. Yang proyek Mas Berlian kasih lo income 100 juta per bulan. Yang proyek tinja ngasih lo 400 per bulan. Lu pilih yang mana? 100 juta. Ini 400 apa nih? 400 juta Juta juga. Tapi tinja loh. Perusahaan tinja indah. Enggak, 100 juta aja deh. Apa? Lu pilih yang 100 juta? Kalau gue pilih yang penting bisnisnya apa? Yang penting profit ya kan? Profitnya. See, ternyata mindset orang bisa berdasarkan pengalamannya, experience-nya bisa berubah, right? Jadi ada yang mau lo sampein nggak ke audience? Supaya mereka tuh termotivasi, ya kan? Banyak banget soalnya lagi pandemi kayak gini, orang malah jadi makin down, bukan jadi makin semangat, Betul. ya kan? Karena kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue juga ada di poin titik itu gitu. Iya. Kayak, mau ngapain lagi ya? Gue lagi jarang syuting iklan. Yes, I have bisnis yang lagi gue rintis, tapi kan
Lagi rintis itu. Lagi rintis, belum jadi profit kayak dia, ya kan? Iya. Jadi lama-lama gue kayak, ini pandemi nggak selesai-selesai, I'm fed up. Kadang-kadang gue ngerasa kayak gitu, pasti di luar sana banyak yang lebih fed up daripada gue. Betul. How you want to tell them supaya mereka nggak fed up amat gitu loh. Oke. Jadi gini, pandemik ini ngajarin kita banyak hal. Yes. Ya. Salah satunya adalah kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi ke depan. Ya. Berarti perlu adanya persiapan. Dan dengan pandemik ini, kita jadi belajar bahwa apapun yang kita kerjakan, gila-gilaan, itu bisa berubah. Just like that. Iya. Makanya perlu ada persiapan backup. Harus ada backup. Ya, dan sekarang pilihannya mau mengeluh aja atau cari solusi. Gue cari solusi. Cari solusi, ya. Nanti kalau cari solusi, open with new opportunity. Basically itu sih. Kalau misalnya kita open sama new opportunity dan kita take action, kan jadi ada kemungkinan baru ya. Daripada kita ngebuang waktu kita dengan, aduh, ini pandemik nih, saya ini kita nunggu aja sebuah hari, kita tungguin deh. sampai dia lewat. Terus dia nggak lewat-lewat, kelar udah. Lewat. Lu inget gak tahun lalu tuh orang ngomong gitu, oke gue tungguin deh. Iya, ya. Gue bikin polling nih. Gue tanya sama orang-orang, oke dengan pandemik ini baru 3 bulan COVID ya. Gue pertanyaan gini, dengan COVID ini pilihannya apa? Mau bikin persiapan atau menunggu nasib? 75% milih menunggu nasib, wait and see. Ya udah kita lewatin dulu. 25% memilih untuk ngambil persiapan. Berarti rata-rata orang memang untuk pengen melakukan sesuatu cuma 25% nih. Berarti kan ada mindset yang harus dirubah. Iya. Pola pikirnya yang harus Betul. di-approach. Daripada cuma lo nunggu nggak jelas, lo cari opportunity lah, cari peluang. Yes, Gitu. So open with new possibilities. Harus belajar hal baru, open to the new Yes. opportunities, kenalan sama teman-teman yang baru Yes, juga, betul. lingkungan yang baru. It's much important daripada kalian cuman duduk manis. Oke, Yeah. memang harus tetap di rumah aja, tapi ya paling enggak harus finding sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kalian. Iya nggak sih? Iya, bener. Right? Benar. Oh my god. Gue ada satu pesan sih. Sih? Pesannya buat anak di atas 30 tahun yang punya mental entrepreneur, yang pengen maju dan pengen punya bisnis yang profitnya gede, call me. Asik. Nggak apa-apa, ya kan? Support each other is the key. Yes. Right. Thank you. Tapi gue dapet cuan ya kan? Ya, Dapet dong. 0, sekian nggak apa-apa. Tenang aja, no problem. Oh my god. Cheers that for good life. Cheers. Thank you so much for your time. My Udah pleasure. mampir ke living room, udah talking di Coffee Date with me. My pleasure, my pleasure. So see you again someday. Main-main dong, buat Pasti. ajak Vicky segala macem. Ntar ajak aja Vicky ngobrol. Sip. Vicky itu ya kayaknya lebih wahid daripada dia. Jago approach orangnya lebih jago deh. Soalnya kalau di Instagram nama Vicky lebih comes up. Lebih selalu pops up gitu loh. Oh gitu ya? Agentnya selalu Vicky katanya. Oh, karena dia emang sering posting. Oke, ntar gue rubah deh. Sip. Itu kan jadi termotivasi Bagus, lagi. bagus. Thank you so much for coming. Thank you, Di.